وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian satu hari satu halaman tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada halaman 568 dari Mushaful Quran, yaitu pada surah Al-Haqqah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya pada kata tadzakkarun ayat 42, ini bisa dibaca dengan tasydid pada dzal, tadzakkarun sebagaimana biasanya. Demikian juga di akhir-akhir dari ayat-ayat ini bisa ditambahi dengan ha saqat. Al-alamin menjadi al-alaminah, al-muttaqin menjadi al-muttaqinah, mukadzibin menjadi mukadzibinah, dan seterusnya sebagaimana dalam qiraah Ya'qub yang merupakan qiraah mutawatir sebagaimana qiraah-qiraah yang lain. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Al-Haqqah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, falaisa maka tidak ada lahu bagi si kafir al-yauma pada hari ini, maksudnya di akhirat, hahuna di sini hamimun teman dekat. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir nanti di akhirat kalau sudah disiksa dalam api neraka, tidak ada siapapun orang yang bisa menyelamatkannya dari neraka. Teman dekat tidak bisa menyelamatkan dari neraka, keluarga tidak bisa menyelamatkan dari neraka, ketua yang dulunya jadi ketua di Indonesia di dunia maka tidak bisa menjadi penyelamat. Kalau sekarang di dunia mungkin masih bisa jadi penyelamat. Seorang ketua menyelamatkan anggotanya masih bisa. Tapi di akhirat ketika Allah sudah siksa, masukkan dalam neraka, tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan diri. Maka maksud ayat ini adalah sebagaimana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma lahum min nasirin,
mereka tidak memiliki penolong, yaitu nanti di akhirat. Ini surah Ali Imran ayat 22 sebagai tafsiran untuk Al-Haqqah ayat 35. Allah mengatakan wala ta'amun, tidak pula ada makanan bagi orang kafir itu illa kecuali min ghislinin, dari ghislin. Ghislin ini adalah campuran antara nanah dengan darah ahli neraka. Jadi orang-orang yang disiksa di neraka ini akan keluar darahnya, berkucur terus, nanahnya juga begitu, keringatnya juga begitu, bercucur campur semuanya, itu disebut ghislin. Itulah makanan yang diberikan kepada orang-orang ahli neraka. Dan tidak hanya itu saja, baunya menyengat sangat dahsyat, busuknya ghislin tadi, dan panasnya sangat dahsyat. Jadi jangan dianggap darah nanah biasa, tidak, tapi darah nanah yang baunya busuk dan panasnya sangat-sangat dahsyat sehingga tidak bisa dibayangkan. Karena itu ghislin menurut Imam Qatadah adalah makanan penghuni neraka yang paling jelek. Karena di neraka makanannya ada banyak. Ada dhari, ada zakum, ada ghislin. Paling jelek adalah ghislin menurut Qatadah. Kita lihat pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang dhari. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Penghuni neraka tidak memiliki makanan kecuali makanan dhari'. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak bisa membuat gemuk juga tidak bisa melenyapkan kelaparan. Jadi ahli neraka itu bertingkat-tingkat, ada yang makanannya dhari', ada yang makanannya ghislin, ada juga yang makanannya zakum. Sebagaimana Allah sebutkan pada surah Al-Waqi'ah, la akiluna min syajarin min zakum, sungguh mereka akan makan dari pohon zakum, famali'una minhal butun, lalu mereka akan memenuhi perut-perut mereka dengan pohon zakum tadi. Jadi tiga ayat ini tidak bertentangan, okay? Makanannya zakum, makanannya dhari, makanannya ghislin. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Kenapa? Neraka bertingkat-tingkat. Ada yang makanannya ghislin, ada yang dhari, ada yang zakum. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan la ya'kuluhu, tidak memakan ghislin illal khati'un, kecuali orang-orang yang berdosa, yang melakukan dosa. Di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafirlah yang diberi makanan oleh Allah berupa ghislin. Adapun orang beriman, orang muslim, bisa saja dia mendapatkan ghislin tetapi tidak dimakan. Dia hanya dicelupkan, diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Dalam hadis yang sahih kita dapatkan hal itu, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menyebutnya dengan istilah ghislin tetapi dengan istilah lain, yaitu radghatul khabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala fi mu'min," barang siapa yang menuduh seorang mukmin, ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada diri si mukmin tadi, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan menempatkan dia pada radghatal khabal, yaitu tempat nanah-nanahnya ahli neraka, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari tuduhan tadi. Walaysa bi kharij, padahal tidak mungkin keluar, namanya dia sudah masuk ke alam akhirat. Ini riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Karena itu berhati-hatilah kita, jangan menuduh seorang muslim. Menuduh seorang muslim menyebabkan Allah murka, siksanya disamakan dengan orang kafir. Bedanya kalau orang kafir tadi makan, tapi kalau orang mukmin ini dimasukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan, tidak harus makan. Maka berhati-hatilah, ini bahaya. Mungkin kita tidak ikut menuduh seseorang, tapi ikut menyebarkan tuduhan. Ini juga bahaya. Sekarang kita sudah ada WA, sudah ada Facebook, hati-hati kita. Jangan semua berita disebarkan. Kalau berita itu mengandung unsur tuduhan terhadap seorang muslim, padahal itu tidak benar sebagaimana yang dituduhkan, tidak seperti yang dituduhkan, kita ikut sebarkan, kita ikut postingkan, itu kita khawatir nanti termasuk yang disiksa oleh Allah dengan radghatul khabal, dengan nanahnya ahli neraka. Kalau memang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak takut, ya sudah, silahkan lakukan apapun yang kalian mau. Kemudian Allah mengatakan fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bima tubsirun, dengan apa saja yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa saja yang kalian tidak melihat. Jadi di sini Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Karena makhluk Allah itu kan cuma ada dua macam.
Ada makhluk yang zahir yang tampak, ada makhluk yang batin yang tidak tampak. Misalnya virus corona, ini tidak tampak. Ini berarti termasuk wa ma la tubsirun, sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Allah bersumpah dengan Covid. Jadi Covid itu ternyata sudah ada dalam Quran, Pak. Yaitu pada surat apa? Al-Haqqah ayat 39. Karena Allah mengatakan wa ma la tubsirun, apapun yang kalian tidak melihat, Covid itu termasuk yang kita tidak melihat. Kalau yang dilihat apa? Ya misalnya ini minuman, ada makanan dan sebagainya. Ini Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya adalah innahu, sesungguhnya dia maksudnya Al-Quran, laqaulu, sungguh perkataan rasulin karim, utusan yang mulia. Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dalam Quran ada 2 kali rasulin karim. Tapi yang satunya adalah malaikat Jibril, satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, mari kita lacak di mana ayat tersebut. Cari dengan Maktabah Syamilah, gampang. Ternyata ketemu di sini pada surah Al-Haqqah ayat 40 dan juga surah At-Takwir ayat 19. Surah Al-Haqqah ayat 40 yang kita baca tadi, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau menyampaikan wahyu itu. Pada surah At-Takwir ayat 19 Allah juga mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sungguh Quran adalah perkataan Rasul yang mulia, maksudnya malaikat Jibril. Lah terus kita taunya dari mana bahwasanya yang di surah At-Takwir itu adalah malaikat Jibril, sementara yang surah Al-Haqqah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari ayat setelahnya. Karena itu kalau mempelajari tafsir itu sangat penting melihat ayat-ayat sebelumnya juga ayat-ayat setelahnya. Ini sangat berkaitan. Nah, di sini pada surah Al-Haqqah Allah mengatakan wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun, dan seterusnya menunjukkan bahwa Rasulin Karim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi surah At-Takwir setelahnya adalah dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini semuanya menunjukkan bahwa Rasulin Karim adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena sifat-sifatnya cocok untuk malaikat Jibril, yaitu dzi quwwah, punya kekuatan. Malaikat Jibril punya kekuatan besar. Sayapnya 600 sayap. Satu sayap saja untuk menghancurkan Indonesia gampang. Tinggal diangkat, diserok dengan satu sayap gini, dia angkat ke langit, turunkan, udah hancur Indonesia. Satu sayap bisa malaikat Jibril. Lah ini 600 sayap, maka Allah mengatakan dzi quwwah, punya kekuatan besar. Inda dzil 'arsy makin, dia memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tayyib, lah sekarang kenapa Quran itu kadang-kadang dikatakan sebagai ucapan Muhammad, kadang-kadang dikatakan sebagai ucapan malaikat Jibril? Maksudnya adalah bahwa sumbernya Al-Quran dari Allah, yang membawa adalah malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kepada manusia. Maka dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ya benar, karena beliau yang menyampaikan. Dinisbatkan kepada Jibril juga benar, karena beliau yang bawa dari langit. Dinisbatkan kepada Allah sebagai kalam Allah, ya benar, memang sumbernya dari Allah. Quran itu memang kalam Allah, bukan kalam Jibril, bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu 3 ayat itu tidak bertentangan, bahwasanya Quran kalam Allah, bahwasanya Quran adalah ucapan Muhammad, bahwasanya Quran adalah ucapan Jibril. Ini 3 ayat tidak bertentangan. Tapi maksudnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah, saya pilihkan yang paling pas ini. Yang paling pas adalah surah Asy-Syu'ara ayat 193. Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Jadi sumbernya Allah. Siapa yang bawa turun? Nazala bihir ruhul amin. Turun dengannya roh yang terpercaya, malaikat Jibril. Ala qalbika, diberikan pada hatimu, litakuna minal mundzirin, supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan ancaman. Maka ini Allah bicara langsung tentang 3 tadi. Sumbernya dari Allah, dibawa Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 193 sebagai tafsiran untuk 3 ayat tadi. Kemudian Allah mengatakan,
Wa ma huwa, dan tidaklah Quran itu biqauli syair, perkataannya penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian itu beriman. Wala, dan tidak pula Quran itu biqauli kahin, perkataannya dukun. Qalilan ma, sedikit sekali kalian itu tadzakkarun, mengambil pelajaran. Maksudnya kalian sama sekali tidak beriman dan kalian sama sekali tidak mengambil pelajaran. Kenapa Allah mengatakan Quran bukan ucapan syair? Kenapa Allah mengatakan Quran bukan ucapan dukun? Karena mereka menuduh Nabi Muhammad dengan dua tuduhan ini. Sebagian orang kafir mengatakan Muhammad penyair, Quran ini adalah syair buatan dia, ciptaan dia, lagu buatan dia. Sebagian orang kafir mengatakan Muhammad itu dukun karena dia mengatakan tentang perkara-perkara yang gaib. Katanya akan ada hari kebangkitan, katanya akan ada neraka, akan ada siksa kubur, akan ada malaikat mungkar nakir. Ini perkara-perkara gaib, ini berarti Muhammad adalah dukun. Nah, oleh Allah dibantah. Karena itu kita ambil pelajaran di sini. Kalau kita berdakwah, kemudian ada tuduhan-tuduhan menyerang kita, enggak usah dipedulikan. Itu nanti Allah yang akan membereskan. Sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau dakwah, dituduh apapun, beliau tidak menjawab. Cukup lanjut terus dakwahnya, Allah yang akan membereskan tuduhan-tuduhan itu. Itu kalau kita mau ngambil pelajaran dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita termasuk tadzakkarun, orang-orang yang mengambil pelajaran. Tidak usah peduli orang-orang yang menuduh, karena namanya orang menyampaikan kebenaran itu pasti akan banyak musuhnya. Tidak mungkin orang membawa kebenaran tanpa ada musuh, enggak mungkin, enggak bakal. Kemudian dua ayat ini, ayat 41 dan 42, ini ada satu kisah unik di mana menunjukkan bahwa Sayyidina Umar itu masuk Islamnya salah satunya gara-gara ayat ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Umar bin Khattab bercerita, saya dulu pernah keluar dari rumah untuk menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin membunuh Nabi. Karena Nabi ini membuat morat-marit orang-orang Quraisy, membuat kelompoknya jadi pecah, maka akan dibunuh oleh Sayyidina Umar. Maka saya dapati Nabi sudah mendahului saya masuk ke masjid. Maka saya berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau salat tahajud membaca surah Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Kata Sayyidina Umar, saya takjub dengan susunan ayat-ayat Quran, bagus isinya. Maka Sayyidina Umar mengatakan dalam hatinya, ini masih menunggu di belakang nih Pak. Jadi tidak langsung membunuh, mendengarkan dulu yang dibaca apa, Muhammad ini kalau sholat baca apa. Maka Sayyidina Umar membatin, demi Allah, dia Muhammad ini betul-betul penyair, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah melanjutkan surat ini, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Quran ini ucapannya ucapannya Muhammad, utusan yang mulia, bukan ucapannya penyair. Maka Sayyidina Umar mengatakan fakultu, maka saya batin lagi, kahin, oh dukun tenan wong iki. Wong aku batin kok wis ngerti. Dukun tenan iki. Maka Rasulullah melanjutkan ayatnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Bukan juga ucapan dukun, kalian tuh enggak ngambil pelajaran sih. Nah, dilanjutkan sampai akhir ayat. Apa kata Sayyidina Umar? Fawaqa'al islamu fi qalbi kulla mauqi'. Saat itulah Islam masuk dalam hatiku dengan sebenar-benar masuk. Jadi awalnya menghunus pedang, ingin membunuh Nabi, malah terkena hidayah Sayyidina Umar. Masya Allah. Ini gara-gara dia mendengarkan ayat Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu kalau orang kafir mau mendengarkan Quran saja, dia hatinya bisa tersentuh dengan Quran. Apalagi kita orang beriman, mestinya kita lebih tersentuh dengan apa? Al-Quran. Karena itu marilah terus kita membaca Quran, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah yang sempurna darinya. Allah mengatakan tanzilun, diturunkan mir rabbil alamin, dari Rabb seluruh alam. Walau taqawwala, dan kalaulah Muhammad itu membuat-buat ucapan alaina, atas nama kami, ba'dal aqawil, sebagian ucapan-ucapan, niscaya apa? La akhadna, sungguh kami akan siksa, minhu, dari Muhammad, bil yamin, dengan tangan kanan. Maksudnya kami akan siksa dengan siksa yang dahsyat,
dan itu diungkapkan dengan tangan kanan. Karena tangan kanan itu biasanya lebih jos daripada tangan kiri dalam memukul. Sampai orang sering mengatakan, ya, ini adalah kuburan, ini adalah rumah sakit. Nah, itu maksudnya pukulan tangan kanan ini lebih dahsyat. Nah, demikian juga digunakan oleh Allah di sini. Kalau seandainya Muhammad itu bikin wahyu yang bukan kami turunkan, nambah-nambahi misalnya, suratnya sebenarnya jumlahnya 144 surat, ditambah lagi jadi 145 surat. Seandainya Allah katakan, saya jamin untuk kami siksa Muhammad itu, maka ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali menambah-nambahi wahyu sama sekali. Dengan bukti dari awal beliau diangkat dari Nabi sampai wafat nggak pernah disiksa oleh Allah. Berarti menunjukkan beliau tidak pernah bawa wahyu yang palsu. Wahyu yang beliau sampaikan itu murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling menunjukkan kepada hal ini adalah pada surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Takwir ayat 24, "Wa ma huwa", tidaklah Nabi Muhammad, "'alal ghaib", terhadap ghaib, maksudnya terhadap wahyu, "bidhanin", orang yang tertuduh. Ini boleh dibaca dengan dha, yaitu temannya ta. Nah, kalau dibaca dengan dha itu artinya adalah orang yang tertuduh. Nabi Muhammad bukan orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Maksudnya tidak tertuduh menambahi, tidak tertuduh mengurangi, tidak tertuduh menyembunyikan, tidak tertuduh mengganti. Empat ini enggak tertuduh. Nambah enggak mungkin, ngurangi enggak, ganti-ganti enggak, mengubah-ubah juga enggak, menyembunyikan enggak juga. Kalau menyembunyikan berarti tidak mengganti, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi tidak menyampaikan sebagian, enggak, semuanya sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, tidak hanya disiksa saja, thumma, kemudian laqata'na, sungguh kami akan potong, minhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-watin, urat nadinya, nadi di lehernya. Ini akan kami putus. Nadi di leher itu bersambung dengan hati. Ini kalau diputus pasti orangnya mati. Nah, maka maksudnya adalah pasti akan kami bunuh Muhammad itu kalau dia memang mengubah wahyu dari Allah. Maka maksud ayatnya adalah tazkiyah dari Allah, bahwasanya Nabi Muhammad tidak mungkin mengubah wahyu, tidak mungkin. Karena itu Nabi Muhammad sampai wafat tidak pernah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fama minkum, maka tidak ada dari kalian, min ahadin, seorang pun, anhu, dari siksa Allah, hajizin, bisa menghalangi. Artinya seandainya Nabi Muhammad itu dibunuh oleh Allah gara-gara mengubah wahyu, pasti tidak ada seorang pun manusia bisa menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu kalau sudah menyiksa seseorang tidak mungkin bisa dikalahkan. Kenapa? Allah itu mempunyai sifat fa'alun lima yurid. Fa'alun, selalu bisa melakukan lima yurid, terhadap apa yang dia inginkan. Surah Al-Burud ayat 16. Nah, ini bedanya makhluk dengan manusia. Apa? Makhluk dengan Allah. Makhluk tidak bisa selalu melakukan apa yang dia kehendaki. Kadang-kadang kita berkehendak sesuatu tapi ternyata nggak bisa melakukan. Pemuda-pemuda yang sudah menikah, kalau ditanya pengen nikah lagi, pengen, tapi ora iso. Kenapa ora iso? Rawan karo bojo sing pertama. Nah, berarti tidak fa'alu lima yurid. Kalau Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid, selalu bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala, manusia enggak. Allah mengatakan, wa innahu, dan sesungguhnya dia Quran, la tadhkirah, sungguh peringatan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya Quran ini tidak hanya peringatan untuk orang yang bertakwa saja, Pak, tapi untuk seluruh manusia. Tapi kenapa di sini disebutkan hanya untuk orang bertakwa? Maksudnya yang bisa mengambil manfaat hanya orang-orang bertakwa. Karena itu kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Quran, berarti itu tanda bahwa kita bukan orang bertakwa. Baca Quran, mengetahui, wah ini saya melanggar ini, nekat aja terus, nggak mau perbaiki diri, ini berarti bukan orang bertakwa. Nah, maka orang bertakwa ciri-cirinya adalah dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya kami, la na'lam, sungguh kami mengetahui, anna minkum, bahwasanya di antara kalian, mukadzibin, ada orang-orang yang mendustakan, yaitu mendustakan Quran. Jadi maksudnya ini adalah berita tapi ancaman dari Allah. Wahai orang-orang kafir, kami Allah itu tahu di antara kalian ada yang kafir itu tahu
Bukan berarti kami tidak turunkan siksa itu berarti kami nggak tahu, bukan. Memang Allah itu sengaja memberikan tempo kepada orang-orang kafir, tidak langsung disiksa. Kenapa? Allah memang maha rahmat, sehingga tidak langsung disiksa. Tidak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu begitu kafir langsung disiksa, habis ludes, hilang. Tinggal tersisa orang-orang beriman. Untuk umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah punya rahmat yang lebih, sehingga Allah tidak langsung menghancurkan semuanya, tetapi Allah memberikan tempo. Nah, demikian juga orang-orang yang mendolimi ulama zaman sekarang, Allah tidak langsung siksa, itu bukan berarti Allah nggak ngerti. Ini Habib Rizik kemarin katanya disudutkan beliau, dizolimi, maka sebenarnya Allah mengetahui hal itu. Bukan berarti Allah tidur tidak tahu, enggak. Tapi memang Allah kasih tempo pada mereka. Barangkali mereka mau tobat setelah itu. Dikasih pelajaran. Adapun berita bahwasanya yang mendorong beliau katanya pusing dan sebagainya, itu berita perlu dicek lagi, karena berita-berita seperti itu kita nggak bisa percaya kecuali harus ada bukti validnya. Jadi jangan menyebar-nyebarkan berita yang kita tidak mengetahui kebenarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu pendustaan terhadap Quran itu, la hasratun, sungguh penyesalan yang besar, alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Maksudnya nanti di akhirat orang-orang kafir akan menyesal besar. Kenapa? Sudah mendustakan Quran. Demikian juga kita orang beriman ini bisa menyesal apabila kita tidak mau baca Quran ketika di dunia. Baca Quran kan pahalanya besar. Begitu nanti kita masuk alam akhirat melihat orang-orang pahalanya besar gara-gara baca Quran, kita menyesal kita. Kenapa dulu kita tidak mau baca Quran? Padahal baca Quran itu satu hurufnya oleh Allah kasih pahala 10 pahala. Kenapa tidak mau baca Quran? Karena itu saya sering menggaungkan terus, yang sudah lancar baca Quran sehari 1 juz minimal. 1 juz nggak lama bagi yang sudah lancar, setengah jam sudah selesai. Nah, kenapa tidak bisa? Padahal ini perintah Nabi, katamkan Quran dalam sebulan, sabda Nabi SAW. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya dia itu la haqqul yaqin, sungguh hak yang yakin. Maksudnya Al-Quran ini adalah satu berita yang betul-betul benar 100%, tidak ada keraguan padanya, tidak ada salah padanya. Quran semuanya haqqul yakin, isinya benar. Fasabbih, maka tasbihlah, memahasucikanlah, bismi rabbikal azim, nama Rabbmu yang maha agung. Inilah tafsir ringkas untuk akhir surah Al-Haqqah. Kita lanjutkan pada surah berikutnya, surah Al-Ma'arij. Kenapa surah Al-Ma'arij disebut Al-Ma'arij? Karena pada ayat ketiga Allah mengatakan minallahi dzil ma'arij. Surat ini juga disebut dengan surat Sa'ala Sa'ilun, sebagaimana ayat pertama. Maka surat ini minimal ada 2 nama, ya, surat Sa'ala Sa'ilun sama surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij lebih terkenal. Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Sa'ala, telah bertanya atau meminta, Sa'ilun, seseorang yang bertanya atau seseorang yang meminta. Lebih tepatnya meminta, ya, karena setelahnya ada bi, ya. Bi'adzabin, siksaan waqi'in, yang pasti terjadi. Ini maksudnya adalah salah satu tokoh orang kafir Quraisy, namanya adalah Nadhr bin Harith. Dia tokoh Quraisy, Nadhr bin Harith ini, dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, hei Muhammad, kalau siksa yang kamu katakan itu akan datang betul-betul ada, tolong datangkan sekarang, nggak usah nunggu lama-lama. Aku udah siap mendapatkan siksa dari Allah. Ini kan kurang ajar banget, Pak. Ini tantangannya Nadhr bin Harith, ini disebutkan dalam Quran. Bisa dilihat pada surah Al-Anfal ayat 32. Wa il qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika ini adalah kebenaran darimu, Quran ini kalau memang benar-benar datang darimu, maka turunkanlah, hujankanlah kepada kami batu-batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami siksaan yang menyakitkan. Ini orang-orang kafir nantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wataknya orang kafir begini. Sudah nggak percaya, nantang lagi. Kalau orang beriman enggak. Orang beriman takut sehingga
tidak mungkin menantang siksa Allah Subhanahu wa taala, malah berlindung dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada ayat yang lain, yasta'jilunaka bil adzab, mereka minta segera kepada engkau siksa, minta segera supaya diturunkan siksa. Walai yukhlifallahu wa'dah, ingat ya, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Artinya Allah tidak menurunkan siksa langsung, itu karena memang Allah sudah berjanji nanti siksanya di akhirat. Kalaupun siksa di dunia itu untuk sebagian mereka, tidak semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir, laisa lahu, tidak ada bagi siksa tadi dafi'un, penolak. Nah, ini sifatnya siksa Allah. Kalau siksanya Allah itu sudah datang, tidak mungkin ada yang bisa menolak. Antum lihat saja dimanapun, ada tsunami ketika datang, apakah ada yang bisa mengelak? Ketika gempa datang, apakah ada yang bisa menolak? Ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang besar, apakah bisa menolak? Enggak ada yang bisa menolak. Alat secanggih apapun di atas muka bumi, tidak ada yang bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah cukup sebagai bukti bahwa manusia itu lemah. Manusia secanggih apapun, katanya sudah sampai ke bulan, katanya sudah sampai ke Mars, katanya sudah membuat satelit untuk bisa menguasai seluruh dunia ini, tapi ternyata untuk menolak siksa Allah nggak bisa. Bahkan sampai sekarang mereka tidak bisa lewat samudera, tidak pernah lewat nih, karena kalau lewat sana pasti sinyalnya udah hilang nih. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Manusia tidak bisa mencari di mana letaknya Dajjal, padahal Dajjal sudah ada di satu jazirah di atas muka bumi, tapi mereka suruh cari, mana nggak ketemu. Mereka suruh cari misalnya Ya'juj Ma'juj yang dibentengi oleh Dzulqarnain, ada di atas muka bumi, tapi sampai sekarang, sampai hari ini, silahkan cari dengan satelit canggih apapun, tidak akan nemu mereka. Ini menunjukkan lemahnya manusia. Maka Allah di sini mengatakan orang-orang kafir tidak bisa menolak kalau siksa Allah sudah datang. Minallahi, dari Allah, dzil ma'arij, yang memiliki tangga-tangga. Ini maksudnya adalah ma'arijus sama, tangga-tangga menuju ke langit. Jadi langit ini ada tangga-tangganya untuk bisa naik ke sana, tapi kita tidak bisa melihat tangga-tangga tersebut karena memang itu adalah tangga yang gaib, yang kita tidak melihatnya. Demikian juga langit ini, ada sebagian ulama mengatakan ada tiangnya, tapi tiangnya tidak terlihat. Sebagian lagi mengatakan tidak ada tiangnya. Wallahu alam, yang mana yang benar, apakah ada tiang ataukah tidak? Yang jelas ini masalah gaib. Kalaupun ada tiangnya, maka tiang-tiang yang gaib tidak terlihat oleh manusia. Allah mengatakan ta'rujul malaikatu, para malaikat itu naik, waruhu, dan roh itu naik, ilaihi, kepada Allah, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, yang adalah kadar satu hari tadi, khamsina alfasanatin, 50.000 hari. Jadi suatu saat nanti malaikat dan juga Jibril alaihi salatu wassalam naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, tapi satu hari itu kadarnya seperti 50.000 hari. Ini hari apa ini? Pendapatnya sangat banyak para ulama, tapi yang paling kuat adalah bahwa yang dimaksud hari di sini adalah hari kiamat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis yang sahih disebutkan ada hari yang seperti itu. Hadis yang sahih diriwayatkan, saya carikan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Ini siksaan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh, akan disetrika dengan emas-emas yang tidak dizakati tadi pada orang yang tidak mengeluarkan zakat tadi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfanah, pada satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, maka ini berarti di akhirat. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Ar-Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nazala bihir ruhul amin. Yang membawa turun Quran adalah ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Maka berarti ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril malaikat paling istimewa. Karena Allah sudah mengatakan al-malaikatu, tetapi kemudian Allah menyebut war-ruhu, disebutkan malaikat Jibril secara khusus, berarti malaikat paling istimewa. Karena itu para ulama bersepakat malaikat paling istimewa urutannya 3. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail,
ketiga malaikat Israfil, kemudian berikutnya adalah malaikat-malaikat pemikul singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini sepakat ulama, ya urutannya mereka orang yang paling mulia. Sebagaimana ulama sudah sepakat yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar. Nah, ini sudah sepakat para ulama. Demikian juga di sini. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Mungkin ada yang bertanya, bukankah pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'alfi sanatin wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanah. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah itu seperti 1000 tahun. Ini surah Al-Hajj ayat 47. Lah yang benar yang mana nih? Satu hari seperti 1000 tahun atau satu hari seperti 50.000 tahun? Ibnu Abbas ditanya masalah ini. Ibnu Abbas mengatakan, yaumani dzakarahumallah. Ini adalah 2 hari yang disebut oleh Allah, yang saya tidak mengetahui secara pastinya. Allah lebih tahu. Yang penting itu 2 hari yang berbeda. Ada satu hari di mana itu seperti 50.000 tahun, ada satu hari yang seperti 1000 tahun. Ya, dua-duanya benar karena semuanya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fasbir, maka sabarlah wahai Nabi, sabron jamila, dengan sabar yang bagus. Maksudnya dalam dakwah ini kamu hendaklah sabar. Kenapa sabar? Karena namanya orang dakwah pasti akan ada gangguan-gangguan, dicemooh, dituduh, diganggu, bahkan akan dibunuh, bahkan diusir dari Mekah. Padahal Mekah itu adalah negara, kota yang paling dicintai oleh Nabi. Beliau susah meninggalkan Mekah, tapi karena diperintah oleh Allah hijrah, ya akhirnya beliau tinggalkan juga. Nah, itu beliau disuruh untuk sabron jamila, sabar yang bagus. Sabar yang bagus bagaimana, Pak? Sabar yang bagus adalah sabar yang tanpa keluh kesah. Kadang-kadang kita sabar tapi ada keluh kesahnya. Itu berarti sabar yang kurang sempurna. Sabar yang bagus adalah sabar yang kita diam, tidak keluh kesah. Tidak menyampaikan keluh kesah kita kepada manusia. Keluh kesahnya hanya disampaikan kepada Allah. Kalau menyampaikan keluh kesah kepada Allah, ini masih termasuk sabar yang bagus, nggak ada masalah. Karena Nabi Ya'qub dia mengatakan fasabrun jamil, saya akan sabar yang bagus, tapi kemudian beliau mengatakan ashku bathi wa huzni ilallah, saya akan sampaikan kesusahan saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak apa-apa kita keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam nangis, doa kepada Allah, enggak ada masalah. Allah mengatakan innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yarawnahu, mereka melihat hari kiamat itu ba'idan, jauh. Yang dimaksud jauh adalah sesuatu yang mustahil. Jadi orang-orang kafir menganggap bahwasannya kebangkitan setelah mati adalah mustahil, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena manusia kalau sudah masuk dalam kuburan maka sudah remuk jadi tanah. Bagaimana mungkin jadi manusia lagi, kata mereka. Allah mengatakan wa narahu, adapun kami melihat hari kiamat itu qoriban, dekat. Dekat maksudnya adalah pasti terjadi. Jadi jangan dianggap Qur'annya salah ya. Kiamat sejak dulu sampai sekarang belum terjadi. Berarti kiamat jauh, bukan dekat. Nah, yang dimaksud dekat ini bukan dekat 1 hari, 2 hari, sepekan, bukan gitu. Tapi maksudnya adalah pasti terjadi. Yauma, pada hari, takunu, akan menjadi as-sama'u, langit itu kal muhl, seperti kotoran minyak. Tahu kotoran minyak bagi? Panjenengan ambil minyak, campuran kotoran di situ, meleleh-leleh begitu. Nah, langit nanti akan meleleh-leleh begitu. Padahal sekarang kuat, nanti akan hancur lebur, meleleh. Wa takunul jibal, dan adalah gunung-gunung kal ihni, seperti kapas. Disebutkan pada surat yang lain kal ihnil mangfush, seperti kapas yang yang ditiup. Nah, kita lihat sendiri, kapas ditiup sudah bergerak kemana-mana, nggak tentu arah. Nah, nanti gunung-gunung juga akan begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Ini akan kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya karena nyambung ayatnya dengan ayat setelahnya. Sehingga kalau kita baca sekarang malah susah untuk dipahami. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.